Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis tanaman hias. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memproduksi tanaman hias sebagai usaha budidaya. Nah, pastinya perlu adanya persiapan dalam budidaya tanaman hias. Persiapan apa saja? Hal-hal yang perlu diperhatikan apa saja? Nah, persiapan yang pertama yaitu persiapan lahan atau media tanam. Nah, kemudian mulai dari pembibitannya dulu. Nah, setelah bibit jadi, mulai ke penanaman, bisa di dalam pot atau ke lahan tanah. Selanjutnya yaitu pemupukan. Nah, tanaman perlu dipupuk supaya sehat dan tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu pemeliharaan, bisa penyiraman dan pengendalian dari hama. Nah, yang terakhir yaitu panen dan pasca panen. Panennya mau dibuat tanaman potong atau tanaman pot, dan mau dijual kemana. Berbicara pembibitan, nah perlu yang namanya media tanam. Di sini contohnya ada arang sekam dan kokopit. Nah, media tanam ini dapat dilakukan di dalam pot atau polybag atau dalam hamparan lahan. Kemudian persiapan lahan dilakukan untuk menyediakan media tumbuh yang sesuai dengan tanaman agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik seperti kondisi yang gembur. Media tanam pot dapat berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang atau berbagai media tanam siap pakai yang tersedia di toko produksi pertanian. Nah, kemudian pembibitan atau perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, perbanyakan tanaman hias dapat dilakukan melalui perbanyakan seksual dengan menggunakan biji dan perbanyakan vegetatif dengan menggunakan organ vegetatifnya. Nah, untuk penyemaian benihnya dapat dilakukan di bak plastik, tray semai atau pot plastik. Nah, selain arang sekam dan kokopit, ada juga media tanam yang namanya rock wool. Nah, ini adalah gambar rock wool. Nah, rock wool ini biasanya digunakan untuk budidaya dengan cara hidroponik. Kembali ke penyemaian tanaman tadi. Nah, media semai yang digunakan adalah tanah yang dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1 atau 2 bagian tanah dan 1 bagian pupuk kandang. Seperti yang sudah saya bahas tadi, media semai juga dapat diganti dengan media siap pakai yang dapat dibeli di toko pertanian seperti arang sekam atau kokopit. Nah, selama penyemaian, media semai dijaga kelembabannya dengan melakukan penyiraman. Nah, berikut ini adalah contoh tanaman hias yang diperbanyak dengan benih, yaitu ada anthurium yang sebelah kiri dan adenium sebelah kanan. Kemudian contoh tanaman yang diperbanyak dengan cara vegetatif alami adalah dengan menggunakan organ akar, batang, daun, tunas, sulur, atau umbi. Nah, ini contohnya adalah umbi bunga gladiol. Selain bunga gladiol, tanaman hias lain yang dapat diperbanyak dengan umbi ada bunga lili dan tanaman kana. Selanjutnya ada dengan cara stek, perbanyakan dengan menggunakan bagian akar, batang, atau daun. Contoh tanaman hias yang diperbanyak dengan stek diantaranya ada cocor bebek dengan stek daun, begonia juga stek daun, sirih, mawar, dan puring. Nah, di sini ada contohnya tanaman zamio, ada sansevieria, dan begonia. Ketiga tanaman ini dapat dilakukan stek daun untuk perbanyakan tanamannya. Selain stek, perbanyakan vegetatif buatan untuk tanaman hias dapat dilakukan dengan cara perundukan, okulasi, dan penyambungan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perundukan. Nah, perhatikan contoh ilustrasinya. Nah, perbanyakan dengan cara ini dilakukan dengan merundukan bagian tanaman ke tanah sehingga akan menginduksi munculnya akar. Biasanya dikasih beban agar tanamannya tidak naik lagi. Nah, perundukan dapat dilakukan misalnya pada tanaman yang batangnya agak panjang, contohnya melati dan alamanda. Nah, selanjutnya yaitu penyambungan. Nah, perbanyakan dengan cara ini yaitu menggabungkan dua tanaman yang berlainan sehingga tumbuh menjadi tanaman baru.
Contoh tanaman hias yang diperbanyak dengan penyambungan adalah mawar dan adenium. Ini adalah proses penyambungan dua tanaman. Bednya diikat dengan plastik atau selotip biar keduanya menyatu dan dibiarkan beberapa waktu, sehingga dua tanaman tadi akan bergabung menjadi satu, menjadi tanaman yang sifatnya baru. Selanjutnya yaitu penanaman. Nah, penanaman dilakukan di lahan tanam yang sudah gembur. Jika terlalu kering, lahan dapat disiram terlebih dahulu. Kemudian, penanaman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Nah, jika diperbanyak dengan benih, benih dapat ditanam langsung atau disemai terlebih dahulu sehingga tumbuh menjadi bibit yang siap tanam. Bibit ditanam pada lubang tanam dengan ukuran yang sesuai dengan masing-masing jenis tanaman hias. Setelah ditanam, yaitu selanjutnya pemupukan. Nah, yaitu penambahan unsur hara untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Nah, pupuk dapat diberikan ke media atau disemprot langsung ke tanaman. Ingat, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jenis pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik atau anorganik. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Nah, salah satunya dengan penyulaman, yaitu menanam kembali tanaman yang mati atau rusak atau pertumbuhannya tidak normal. Kemudian penyiraman disesuaikan dengan kondisi tanaman. Penyiraman dapat dilakukan di pagi hari atau sore hari. Jika cuaca panas, penyiraman bisa dilakukan setiap hari. Selanjutnya yaitu pembumbunan. Ini dilakukan untuk memperbaiki aerasi tanah atau udara dalam tanah bergantian dengan udara di atmosfer, serta menutup pangkal tanaman atau bagian tanaman yang berada di dalam tanah. Selanjutnya yaitu penyiangan, yaitu membersihkan gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman, bisa dengan mencabut tanaman pengganggu. Selanjutnya yaitu pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, pengendalian organisme pengganggu dilakukan dengan pencegahan atau pengendalian organisme yang mengganggu pertumbuhan, produksi, dan kualitas hasil tanaman. Nah, pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida atau secara manual dengan mencabut atau membuang tanaman yang terserang serta memungut hama pengganggu tanaman. Selanjutnya panen dan pasca panen. Panen dapat dilakukan di pagi hari atau sore hari. Sedangkan pasca panen tanaman hias disesuaikan dengan produk budidayanya. Bisa berupa tanaman hias daun, bunga potong, atau tanaman dalam pot. Selanjutnya yaitu pengemasan tanaman hias hasil panen. Nah, tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil budidaya tanaman hias. Misalnya, untuk tanaman hias dalam pot, bisa menggunakan pot yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen, sehingga nilai jualnya juga meningkat. Kemudian, pengemasan juga bisa menggunakan kertas atau plastik pada bunga potong, sehingga mempertahankan kualitas produk. Pengemasan bunga potong untuk pengiriman jarak jauh harus dapat memastikan bunga dalam kondisi segar setiba di tempat. Cara yang dapat digunakan biasanya memasukkan pangkal tangkai bunga potong ke dalam tub berisi cairan pengawet, kemudian dibungkus dengan kapas dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi cairan pengawet, lalu dikemas ke dalam kotak karton atau kemasan lain yang sesuai. Kemudian contohnya bunga melati untuk tujuan ekspor, setelah disortir direndam di dalam air es agar keras, tampak bersih dan segar, lalu dikemas dengan kotak styrofoam untuk mempertahankan suhu yang sejuk. Pada bagian luar kemasan diberi keterangan nama barang atau varietas bunga, jenis mutu, nama atau kode produsen, jumlah isi, negara tujuan, dan produksi Indonesia tentunya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan kembali ke Teams untuk instruksi selanjutnya. Terima kasih.